Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Halo Wong Kita Galau, video kabar? Aku Art Gumai, aku asli Wong Palembang. Belakangan ini kota Palembang, kota kita tercinta lagi jadi sorotan. Yo, bahkan dibully, dihina, dicaci maki se-Indonesia. Yo, aku tidak terima. Ini gara-gara konten kreator yang buat konten di kota Palembang. Namanya Willy Salim, aku tidak kenal dia siapa. Yo, gara-gara kau kota Palembang aku tercinta, namanya jadi borok, jadi dihina, dibully se-Indonesia. Yo, ini wong susah payah loh, wong ngebagus ke nama Palembang. Gara-gara kau nama Palembang jadi rusak. Nah, ini anehnya ini masih ada orang yang masih nerimo. Aku tidak ngerti ngapa nerimo cak itu nah. Coba, ini salah satunya contoh ini memang kita butuh pimpinan itu untuk mimpin yang pas cak itu nah. Coba contohnya Bapak Edi Santana Putra misalkan ya, jadi gubernur Sumatera Selatan. Ya, kuraso Sumatera Selatan, kabupaten kota termasuk kota Palembang jadi bagus. Nah, tapi aku balik lagi ya. Ini aku tidak terima, sekali lagi tidak terima ini. Ngapo pecah mak itu? Cobalah Willy Salim, kau coba klarifikasi cak itu. Bahas rendang Willy Salim dong Bang Ricu. Jujur gue kagak tahu nih, baru tahu nih gue. Akhirnya gue kepo gitu kan. Katanya dia masak rendang di Palembang gitu. Banyak-banyak gitu, sampai ratusan kilo gitu. Kenapa? Gue mau tahu dulu dia kenapa masak rendang segitu banyak gitu, buat apa? Buat bagi-bagi gitu. Terus tiba-tiba hilang. Rendangnya hilang 10 menit hilang gitu. Satu kuali gede itu hilang. Banyak banget yang ngambil. Terus gue lihat banyak banget orang Palembang yang merasa kayak tersinggung gitu loh, gara-gara seolah-olah tuh kayak orang Palembang tuh jadinya kayak barbar gitu. Pertanyaan gue, kenapa dia masak rendang? Kenapa? Gue nggak ngikutin ceritanya. Cuma kalau Willy Salim, gue kan orang Padang. Kalau Willy Salim masak rendang di Padang, ya, belum tentu rendangnya laku, belum tentu. Karena gue tahu banget selera orang Padang kalau masak rendang, nggak bisa, lidah kita nih sensitif. Kalau rendangnya nggak enak dikit, kita nggak mau makan. Kalau di Padang gitu. Tapi kalau di Palembang tuh mungkin gue bilang sih itu oknum doang kali. Ya mungkin semacam kayak orang-orang tertentu yang ngambil makanannya tapi seolah-olah tuh jadi kayak orang Palembang tuh kayak terkesan tuh kayak dalam tanda kutip rakus gitu loh. Padahal kan enggak, ya kan? Ada aja masalah di TikTok ini, bingung gue, ada aja berita-beritanya. Yang rendang lah, yang ini lah, yang itulah. Belum beres ini udah ada aja yang itu, pusing gue. Semoga apa ya? Nggak ada semoga, udah. Gue nggak tahu. Ya udah gitu aja pendapat gue. Kenapa sih rakyat tuh cuma selalu dijadiin konten doang buat kalian supaya viral, supaya jadi heboh dan jadi perhatian? Nah, aku nak ngebahas soal apa yang terjadi di kota kelahiran aku, Palembang. Perkenalkan, aku Tino Palembang. Aku ngerasa tidak senang deh sih tiba-tiba ada komentar-komentar cah ini yang membuat penggiringan opini terhadap orang-orang Palembang. Nah, sekarang kita melihat dulu deh kasusnya. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya, biar semuanya bisa tahu. Pertama gini, kreator ini masak rame-rame di tengah keramaian. Maksud dari mau masak itu apa sih? Itu dia aku mau tanyain dulu.
nantinya bakal dibagi-bagiin atau cuma buat sekedar konten. Dan ternyata ini malah masyarakatnya juga diundang ke sana biar kerumunannya dapet. Udah tuh masak kreatornya. Nah tiba-tiba si kreator ini katanya pamit ke toilet. Katanya pamit ke toilet ya, toilet katanya. Cuma ada yang bilang nih yang ada di situ ternyata dia bukan ke toilet, tapi nunggu di mobil. Nah selama nunggu itu, selama di ke toilet itu tuh pertama, emang nggak ada penanganan. Emang nggak ada aparat di situ yang bisa nahanin dulu mereka? Ya kalau misalnya kayak gitu ya kamu harusnya profesional lah. Kamu udah tahu supaya ini nggak ada kegaduhan, nggak ada kekeosan yang terjadi di situ. Ya kamu bisa mungkin ya kamu bayar orang untuk penjagaan. Yang diviralkan adalah si kreator ini datang langsung teriak-teriak, raip, dagingku 200 kilo hilang. Jadi please lah, kalau misalnya mau ngangkat daerah tertentu gitu ya, mau bikin sesuatu jadi lebih dikenal, yang lebih kreatif lah. Jangan bikin sesuatu yang viral, yang malah jelekin kita sendiri gitu. Malah aku dengar ada beberapa aparat yang minta maaf karena katanya orang Palembang kayak gitu. Enggak, aku orang Palembang, aku nggak kayak gitu. Nggak bisa dipukul rata dong. Ya kamu kan diundang baik, disambut dengan baik sama orang Palembang. Kok malah jadi bikin sesuatu yang buruk malah sekarang? Minta maaf aja, tapi janganlah kau sempilkan pula fiti-fiti kayak gitu. Itu sama aja, kau tahu nggak jejak digital. Kau minta maaf, abis cerita, tapi mereka dihujat sejagat raya. Jejak digital ini akan diketahui sampai turun-temurun orang-orang Palembang. Lagian tempat yang kau datangi, masa kau nggak tahu itu area apa? Tahu kalian? Kalian jangan asal menghujat semua satu Palembang gara-gara tingkah satu orang gitu loh. Gini aja lah. Dari niat minta maafmu pun ku tengok kayak nggak niat, karena aku sempilkan pula viti-viti yang kayak gitu kan sama aja kan, nggak ada gunanya. Udahlah biar damai-damai lagi deh nih, keyboard aja lah 7 hari 7 malam, pas lebaran hari ketiga pas lah itu nanti keyboard. Terus kau sediakanlah prasmanan 24 jam 7 hari 7 malam ya, 24 kali 7, ngerti kok? Udah habis cerita biar enak juga. Orang-orang sana dapat hiburan ya kan. Ini orang yang dihujat, konten kau yang naik. Kalau kau ya udah, yang penting kan aku udah minta maaf. Minta maaf tapi kok pajang juga kayak gitu. Kok nggak tahu kau kayak mana memang orang area sana yang seperti itu. Sama ya kau mempermalukan kayak gini. Keyboard dulu kau buat itu 7 hari 7 malam, kau sediakan juga makanan minumannya semua kau hidang ya. Terus nanti kau ikut di keyboard bongkar itu mengayak gitu, besar hati ini bos, lapor bos, gitu-gitu ya. Jangan kau bilang ini pemerasan. Minta maaf udah kejadian baru kau tinggal minta maaf. Kemarin cengar-cengirnya kau diwawancara kau. Ini kan Willy yang suka bagi-bagi duit itu kan, ya kan, yang suka bagi-bagi duit. Oh banyak lah duitnya, setara ini geng sama Sultan di Brunei itu, kalian banyak duitnya, mampu lah ah. Kalau cuma buat keyboard 7 hari 7 malam, terus makan, prasmanan, dah ya. Buat aja kayak gitu, hari raya ketiga atau hari raya keempat, udah habis cerita. Halo sahabat setia Aisyah Channel. YouTuber Willy Salim akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan usai membuat konten masak rendang di Palembang. Melalui akun Instagramnya, Willy Salim menyampaikan permohonan maafnya untuk warga Palembang atas kejadian tersebut. Kesulitan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti gara-gara kejadian rendang yang viral ini, kata Willy Salim, Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. YouTuber dengan 37 juta subscriber itu mengatakan bahwa kejadian yang terjadi saat konten masak rendang murni kesalahannya yang kurang persiapan dan bukan kesalahan warga Palembang. Banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya karena saya kurang persiapan, ujarnya. Kreator konten itu mengaku baru pertama kali memasak untuk orang banyak. Niatnya saat itu hanya untuk berbagi dan berkumpul bersama warga Palembang. Mohon maaf saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul dan berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup, imbuhnya. Meskipun rencana awal untuk buka bersama harus berakhir tak sesuai dengan rencana, Willy Salim mengaku tidak kecewa atas insiden rendang yang hilang tersebut. Dia justru merasa bahagia saat melihat antusias warga Palembang yang luar biasa.
Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk keluarga, tuturnya. Mendapatkan respons yang luar biasa dari warga Palembang, Willy Salim mengaku kaget. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa, ujarnya. Laki-laki asal Bangka itu menjawab tudingan soal konten settingan yang sempat dicurigai publik. Dia menegaskan bahwa tidak ada rekayasa atas insiden yang terjadi kemarin. Hal itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuknya. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu, tuturnya. Willy Salim memohon agar masyarakat tidak menyalahkan warga Palembang atas insiden yang terjadi kemarin. Aku hanya tidak memperhitungkan hal itu bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohan aku. Mohon jangan salahkan warga Palembang, ujarnya. Dia menyadari bahwa permasalahan yang terjadi akibat kurangnya persiapan. Kalau aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi, ujarnya. Di akhir video, Willy Salim kembali meminta maaf atas kejadian tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, tuturnya. Permohonan maaf Willy Salim tersebut mendapat sorotan dari warganet. Banyak dari mereka yang justru membela dan memberikan dukungannya untuk YouTuber tersebut. Enggak salah tapi minta maaf. Respect. Komentar akun @cumi. Semangat Kak Willy. Jadikan pelajaran supaya lebih besar gerakan makan besarnya. Tulis akun @don. Willy Salim sebelumnya mengunjungi kota Palembang untuk mengajak warga sekitar buka puasa bersama dengan hidangan rendang sebanyak 200 kg. Saat acara memasak tersebut, secara tiba-tiba sekumpulan warga menyerbu rendang yang masih dimasak di atas wajan. Imbasnya, rendang yang semula akan disajikan bersama itu ludes tak tersisa. Berbagai hujatan ditujukan kepada warga Palembang hingga menarik perhatian publik figure dan tokoh setempat. Willy Salim didesak untuk memberikan klarifikasi atas kejadian yang membuat warga Palembang itu dibully se-Indonesia. Nah sahabat setia Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Willy Salim. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan sedikit komentar positif untuk perkembangan channel ini. Mimin ucapkan terima kasih atas waktunya, dan Mimin ucapkan pula untuk undur diri sampai jumpa.